kawan-kawan, balik lagi malam mingguan bareng aku dan kali ini bareng sama Benny kita akan bicara mengenai em, apa? Berbicara mengenai lebih baik aku mati kalau kamu kayak gitu. Jadi ngomongin perihal kebunuh dirian tapi juga terkait mungkin relasi yang tidak sehat gitu. Sambil nunggu teman-teman yang lain, aku mau pin dulu sambil nunggu Benny juga masuk. Sebentar ya. Halo, terima kasih sudah datang. Oke. Hai, terima kasih sudah datang teman-teman. Jadi kita bakalan bicara mengenai lebih baik aku mati kalau kamu bla 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 gitu. Biasanya kata-kata ini nih diucapkan oleh pasangan kita atau significant others kita saat keinginannya tidak dituruti gitu, atau kalau misalnya diputusin kayak gitu. Jadi udah lama sebenarnya pengen banget bahas ini dengan Benny, tapi memang aku sangat mempertimbangkan kapan aku membahasnya. Benny udah datang, aku invite dia dulu. Oke, invite. Aku invite Benny dulu. Nanti habis itu aku jelasin lebih lanjut. Waiting for Benny. Ini sebenarnya yang kedua kalinya aku live bareng Benny. Sebelumnya sudah sempat tapi di Halo. Instagramnya Benny. Halo Benny, hai. Enggak, suaraku kedengeran enggak? Jelas, oke banget. Ya, ini handnya apa? Bentar, aku gripsnya ini loh agak kurang. Oh, I Oke, see. Oke. Sip. yuk. Thank you Benny. Aku barusan mau ngejelasin ke teman-teman bahwa ini nih sebenarnya yang kedua kalinya kita IG live bareng ya. Sebelumnya itu IG live Yes. mengenai mental health di dunia akademik. Dan Ya, itu ada di IGTV-nya IG Instagram Benny gitu. Jadi ya. kalau misalnya mau dilihat silahkan ke sana. Nah, sebenarnya Halo. Mm-mm. pembahasan mengenai topik yang sekarang ini nih mengenai lebih baik aku mati kalau kamu, itu tuh sebenarnya udah lama ada di pikiran aku gitu. Cuman aku memang Mm-mm. mencari timing yang tepat kapan ya lebih baik ini dibahas. Aku sendiri Mm-mm. aku terus terang nggak mau membahas ini bulan lalu karena bulan itu kan Suicide Prevention Month ya atau Month, Day. ya. Dan Uh-uh. aku udah menduga bakalan banyak sekali pembahasan mengenai isu bunuh diri dan bisa jadi itu bikin orang overwhelmed gitu. Dan Ya, benar. jadi aku memang memilih waktu aku, selain memang Benny juga sibuk banget di 2 bulan ini. Aku udah Ini, aku udah minta Benny itu dari bulan lalu ya nggak sih? Terus kita baru fixkan waktunya tuh ya. awal bulan ini gitu. Sesibuk itu kawan-kawan. Jadi dan memang benar waktu bulan lalu itu aku dalam seminggu aku bisa terima yang reach out ke aku tuh dalam seminggu itu 4 orang yang Oke. muncul kecenderungannya, dan beberapa di antara mereka memang ada yang bilang kayaknya aku terlalu banyak terekspos mengenai isu ini deh, walaupun kayak ikutan seminar dan lain sebagainya, tapi ternyata Mm-mm. itu bikin dia overwhelmed gitu. Mm-mm. Makanya aku barusan juga sebelum live aku juga posting trigger warning karena ini bahasannya bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang ringan. Jadi buat teman-teman silahkan dicek kondisi mentalnya. Kalau misalnya berasa ada yang tidak nyaman muncul gitu selama misalnya nonton diskusi kami, feel free buat tinggalin dulu. Kalau misalnya nggak ada kendala teknis yang gimana-gimana, ini bakalan disimpan kok. Jadi bisa dinonton nanti saat kondisi Yes. mentalnya lebih baik. Kayak Mm-mm. gitu. Dan selain itu aku minta banget nih sama Benny tolong koreksi istilah-istilah yang mungkin aku pakai. Jadi aku tuh selalu
kalau untuk isu bunuh diri, aku selalu minta pendapat Benny, ini boleh nggak sih? Atau Benny juga, aku senangnya Benny juga nggak ragu untuk bilang, yuk kayaknya, yuk sekarang istilahnya udah nggak pakai itu lagi, karena apa, karena apa, karena apa. So, please Benny kasih tahu juga, aku yakin teman-teman juga perlu diedukasi mengenai peristilahan ini. Gitu. Dengan senang hati. Oke, teman-teman perkenalan dulu. Nama saya Ayu Regina Yolandasari. Saya lulusan psikologi dan S2 Women Studies di Ihwa Women's University. Selain itu, saya juga sekarang bekerja sebagai konsultan. Masih ada kontraknya, jadi masih bisa bilang sebagai konsultan. Tapi mostly aku kerjanya sebagai freelancer, jadi agak serabutan, and that's okay gitu. Kemudian identitas lainnya adalah aku penyintas depresi dan penyintas kekerasan dalam pacaran. Jadi sebenarnya ini juga topik yang sedikit banyak relatable, karena aku juga pernah mengalami mendapatkan kata-kata seperti ini dari hubunganku yang terdahulu, yang abusive gitu. Nah, silakan Benny perkenalkan diri, sekaligus aku kan memperkenalkannya dirimu itu sebagai suicidologist. Nah, suicidologist itu apa? Silakan. Ya, saya Benny Xiao. Makasih banget udah diundang terus sama Ayu gitu kan ya. Untuk berbagi sama teman-teman terkait masalah kesehatan jiwa. Dan kali ini kita masuk ke salah satu spesialisasi saya, yaitu tentang pencegahan bunuh diri. Nah, memang topik yang kali ini sebenarnya agak beda dengan yang biasa kita bicarakan di World Suicide Prevention Month juga sih. Karena biasanya kita lebih banyak bahas tentang bunuh diri dalam konteks dia mengalami masa kesulitan dan dia akhirnya memutuskan untuk mati. Itu sepertinya option satu-satunya gitu. Kalau dalam konteks ini kita bisa bahas lebih lanjut lagi, nanti akan ada banyak layer-layernya, dan saya berharap nanti kita ke depannya juga sama-sama belajar ya. Jadi kalau misalnya saya mungkin tidak sensitif juga ketika mengutarakan term tertentu atau cara membawakannya mungkin juga rasanya seperti menyinggung, tolong kasih tahu saya, kasih feedback juga ke saya, karena saya paham betul bahwa kondisi bunuh diri yang hari ini kita pengen bahas ini tuh sangat sensitif buat banyak orang. Jadi dalam Dan konteksnya sangat complicated. Sangat complicated banget, jauh lebih complicated daripada yang biasa kita omongin juga gitu kan. Karena ya itulah, nanti kita bisa bahas itu lebih lanjut. Tapi intinya saya sejauh ini memang kerjaan saya terkait dengan pencegahan bunuh diri, mendirikan Into the Light Indonesia, yaitu sebuah komunitas orang muda untuk pencegahan bunuh diri yang berbasis bukti ilmiah dan hak asasi manusia. Jadi kami sangat menekankan sekali bahwa apa yang kita bicarakan ya harus ada basis teorinya yang jelas, dan temuan-temuan juga yang meskipun di Indonesia temuannya masih agak jarang ya, tapi kami juga, itulah kenapa kami juga mendorong sekali adanya riset dalam kerja-kerja kami. Yang mana ya dari riset itu kami usahakan untuk mengadakan edukasi juga, selain juga tentunya advokasi kebijakan terkait dengan pencegahan bunuh dirinya itu. Kami bukan peserta krisis anyway, karena mungkin orang-orang mikirnya pencegahan bunuh diri itu langsung orang yang angkat telepon ya di ujung sana gitu kan, atau orang yang bisa di WhatsAppin tengah malam terus langsung menjangkau orangnya. Enggak, kami gitu. Kami nggak melakukan itu. Kami tidak melakukan program-program seperti itu secara formal, meskipun kami melakukannya secara personal ya. Jadi kalau ada teman yang kenapa-napa, kami biasanya yang lebih duluan tahu atau dikabarin gitu. Nah, ya mungkin itu dulu terkait dengan pekerjaan saya yang di Indonesianya gitu ya. Iya, thank you Ben. Dan tadi suicidologist itu apa sih Ben? Karena waktu aku share soal kegiatan ini, bahkan teman-teman di psikologi angkatanku itu ada yang baru tahu, oh ada yang namanya suicidologist ya gitu. Jadi ternyata nggak banyak yang tahu ini apa. Terus abis itu emang ini dasarnya psikologi kah atau social science kah atau apa gitu? Iya, kalau kita bicara mengenai suicidologist, ya ilmunya kita bilang dengan suicidologi ya. Memang tidak menempuh satu macam gelar akademik khusus untuk suicide prevention gitu, enggak. Tapi orang-orang yang punya minat riset di daerah itu, sama lah kayak orang-orang yang dibilang psikotraumatologis. Ya, kamu tidak harus certified dalam trauma-trauma tertentu untuk bisa
terapi trauma tertentu untuk bisa dibilang traumatologis, karena kamu bisa mendekati trauma dengan banyak pendekatan. Demikian juga dengan suicidologist. Jadi banyak pendekatan sekali sebenarnya bisa kami gunakan dari aspek biologisnya, psikologisnya, sampai aspek-aspek social science-nya. Bagaimana misalnya kultur dan struktur di antara kita menciptakan masalah-masalah beresiko untuk bunuh diri, itu kita bahas itu semua. Nah, itu yang dibilang dengan suicidologist. Jadi sangat multidisipliner sih yuk untuk kita disebut sebagai suicidologist. Meskipun bidang yang paling dominan itu memang psikologi, terutama area klinis. I see. Ya. Sebenarnya kayak women studies juga kan multidisiplin, tapi di banyak negara, di banyak tempat udah ada misalnya program khusus atau bahkan major khususnya di kampus kayak gitu. Suicidology sendiri masih belum ada yang seperti itu ya, Ben? Coba ada 2 kalau nggak salah di seluruh dunia, di Swedia, ya itu. Terus sama Australia. Oh, I see. Dan kalau nggak salah yang Australia itu cuma buat national student-nya deh. Kalau international student online class, jadinya online course. I see. Oh, jadi ternyata ada. Jadi kalau teman-teman misalnya tertarik dengan isu ini, bisa mungkin menghubungi Into the Light, atau ya tadi ternyata ada kampusnya kalau mau lebih jauh belajar tentang isu kebunuh dirian secara akademik gitu. Oke, nah jadi agak berbeda dari yang biasanya aku lakukan. Biasanya aku tuh kalau bikin IG Live itu langsung bikin sendiri rencana alurnya seperti apa. Tapi kemudian Benny mengusulkan yuk bikin semacam survei sederhana lah gitu. Dan waktu itu aku jadinya sebarkan survei di Instagram, Benny di Twitter karena aku nggak main Twitter gitu. Kita bagi tugas lah. Nah, sedikit review, sebenarnya aku udah sempat posting lagi, tapi sedikit review untuk yang di Instagram sendiri. Jadi ada 30 orang yang respon, Ben, mengenai apakah mereka pernah ada dalam kondisi seperti ini. Kondisi di mana pasangannya itu bilang kalau dia mau bunuh diri aja kalau keinginannya tidak dituruti atau dia diputusin. Ada 30 dan 17 orang itu menyatakan mereka pernah ada di situasi seperti itu. Kalau misalnya gue ngisi nih, Ben, itu jadi 18. Kalau gue ngisi, gitu. Dan untuk teman-teman yang pernah yang merespon pertanyaan lebih lanjutnya, apa yang biasanya mereka lakukan, itu ada 7 orang. Jadi dan kebanyakan dari mereka itu menetap dan pasangannya, dalam artian kayak ngebujukin, terus jadinya nurut sama pasangannya gitu. Walaupun akhirnya mereka juga lepas dari pasangannya dan pasangannya ternyata baik-baik saja gitu. Ada yang memang mereka tinggalin, ada yang memang pisah begitu aja gitu. Nah, ada yang menarik, ada satu yang merespon dengan dia langsung blokir dan langsung putus kontak, tapi dia bilang bahwa tetap ada perasaan takut. Sama yang juga menarik dan menurut aku tricky adalah bikin ini jadi complicated adalah ada 2 yang bilang awalnya nurut-nurut aja, terus lama-kelamaan jadi violent banget. Justru dia, si orang yang bilang dia mau bunuh diri, lama-kelamaan jadi bilang mau bunuh si pasangannya itu. Gitu, jadi menyerang directly ke si pasangannya itu. Nah, untuk yang tidak pernah itu banyak yang menyarankan nggak jadi diputusin atau dicek sejauh mana nih keinginan dia untuk bunuh diri, fake atau enggak. Nah, ini juga nanti bakalan ada pertanyaan ya, sebenarnya ada nggak sih yang namanya fake suicidal gitu. Kayak gitu, dan aku ngelihat di Twitter Benny juga kurang lebih seperti itu, walaupun ada satu yang menarik karena dia jadinya menghubungi orang tua kalau nggak salah. Kayak gitu ya, Ben ya? Nah, kalau menurut Benny sendiri gimana? Atau mungkin temuan yang di Benny sendiri gimana? Aku mau angkat yang satu hal di Twitter, itu sempat ada yang bilang sampai harus pindah kota karena diancam bunuh diri terus. Jadi benar-benar seintens itu loh pengalaman terkait dengan ancaman bunuh diri, terkait dengan dalam hubungan romantis ya secara spesifik. Meskipun ya sebenarnya kalau kita lihat ini ada kok orang-orang yang di luar hubungan romantis tapi bisa melakukan itu juga ya, misalnya orang tua ke anaknya atau anak ke orang tuanya juga gitu. Nah, itu sebenarnya juga
ada pembahasan lagi tuh terkait konteks-konteks ini. Nah, dalam konteks hubungan relasi ini memang mungkin complicatednya karena kita punya ekspektasi khusus juga sih ya ke hubungan romantis ya. Jadi memang karena kita selalu memikirkan bahwa dalam hubungan romantis itu is okay untuk sacrifice sebagai ininya ya, ibaratnya korban gitu. Jadi ya udahlah saya berkorban aja buat dia. Atau misalnya dari orang yang mau bunuh dirinya mungkin juga ada pemikiran-pemikiran semacam ya romantisir bahwa kehidupan romansa itu seolah-olah yang paling mendefinisikan untuk hidupnya gitu, segala sesuatunya gitu. Ya, itu bisa juga multifaktor karena mungkin dia nggak pernah diberikan kasih sayang yang cukup oleh orang tuanya, atau karena dia nggak pernah bisa mengkomunikasikan emosinya dengan cara yang lebih sehat gitu kan. Itu juga multifaktor gitu. Nah ini yang membuat layer-layer di konteks terkait dengan percobaan ancaman bunuh diri dalam hubungan relasi itu menjadi sangat kompleks. Ada layer dari pelakunya, quote and quote, sama korbannya gitu. Pelaku apa yang dipersepsikan? Iya, pengancam dan yang diancam. Oke. Yang diancam punya persepsinya sendiri tentang si yang mengancam, ya kan? Dan dia pasti ya namanya juga udah emosi dong ya, rasanya kan takut, mungkin juga marah, tapi juga banyak hal lainnya, ya pastinya dia asumsinya dia wajar untuk numpuk gitu di situ. Dan belum tentu itu benar gitu kan ke ke si pengancamnya gitu. Yang mengancam bisa jadi punya isu yang jauh lebih dalam lagi daripada itu gitu, tapi tidak mampu mengkomunikasikannya ke yang diancam ini. Nah ini yang jadi bikin semuanya itu harus benar-benar kita hati-hati sekali bedahnya. Nggak bisa kita tuh langsung masuk bilang, kamunya caper aja gitu ke yang pengancamnya misalnya, atau masalahnya kita langsung bilang lagi ke yang diancamnya, kita bilang, kamunya bego, ngapain ada ngomong gitu. Ya nggak semudah itulah untuk kita bisa bilang konteks hubungan yang sekompleks itu dengan 1-2 label aja gitu ibaratnya. Agree. Kalau aku sendiri sebagai orang yang pernah juga berada dalam relasi yang abusive waktu itu, dan ada beberapa juga teman yang aku jadinya relatable ceritanya gitu, karena dia bilang dia udah sampai nyayat tangannya atau kulitnya gitu kan, dan waktu itu kejadian aku pun seperti itu. Aku udah ngelihat dia berani melakukan itu, jadinya aku merasa bahwa dia mungkin akan melakukan lebih dari itu. Cuman menurut aku menarik tadi yang Benny sampaikan mengenai persepsi baik dari si pengancam maupun yang diancam. Bisa jadi yang kebanyakan yang diancam dari hasil survei itu dan dari pengalamanku pribadi adalah takut bertanggung jawab gitu, takut bahwa ini gara-gara gue. Jangankan ini ya Ben ya, maksudnya kehilangan seseorang yang kita kenal karena bunuh diri itu kan bukan sesuatu yang mudah ya Ben ya. Guilty itu sangat mungkin dan hampir pasti itu muncul. Gue sendiri punya kerabat lah, masih saudara yang meninggal karena bunuh diri, yang semalam sebelumnya itu sempat ngontak gue, tapi dia nggak menunjukkan itu. Justru gue merasa apa yang dia omongin melalui telepon itu bikin gue ngerasa di-harass gitu. And then gue matiin telepon, next day dia ditemukan meninggal karena bunuh diri. And waktu itu aku ingat untuk releasing itu aku ikut program yang dibuat sama Into the Light. Kita ketemu yang kedua kalinya kalau saya di situ. Dan aku nangis gitu. Yang awalnya aku pikir aku nggak apa-apa kok, maksudnya itu kan bukan salah gue, tapi ternyata guilty itu tetap ada, guilty itu tetap muncul gitu. Apalagi ini yang orang yang at least pernah jadi sangat signifikan buat kita. Gitu. Jadi perasaan bahwa itu gara-gara gue itu sangat kencang dan itu sangat menakutkan. Perasaan bahwa gue yang bertanggung jawab itu sangat kencang dan sangat menakutkan. Yang menarik satunya lagi adalah mengenai persepsi dari si pengancam. Bisa jadi tadi Benny menegaskan lagi bahwa bisa jadi sebenarnya it's not only about the relationship gitu. Jadi memang orangnya sudah membawa baggage tertentu, luka-luka tertentu yang membuat dia rentan memiliki suicidal thought atau kecenderungan bunuh diri lah. Kayak gitu. Bisa jadi itu pemicu.
bisa jadi itu pemicu yang jadinya muncul lagi. Cuman ya itu ada juga ini langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Ben ya. Yes. Ada nggak sih sebenarnya fake or manipulative suicidal yang memang dia sebenarnya nggak punya kecenderungan itu, tapi alasan itu karena dianggap efektif, jadinya dia gunakan untuk mengontrol pasangannya? Kalau kita bilang ada mah pasti manusia punya motivasi masing-masing ya. Jadi pasti ada kemungkinan itu ya ada gitu. Tapi masalahnya adalah lagi-lagi sebagai kita yang misalnya yang diancam, ya kita bisa mempersepsikan itu benar atau tidak dari mana gitu. Bahkan ketika kita diancam sekalipun kita nggak tahu loh gitu, resikonya dia seberapa tinggi, apakah memang itu benar maksudnya dia atau itu benar ada maksud-maksud lain gitu, atau ada sebab-sebab lain, ya itu kan yang masalahnya gitu. Nah ini memang ya lagi-lagi kalau kita pertimbangkan bahwa itu ada, tapi harus menangani itu dengan serius, ya iya gitu. Itu yang makanya perlu kita tekankan sih, karena memang ya ibaratnya kita dibutakan lah gitu kan, ya bukannya dibutakan ya, emang persepsi kita terbatas, kita nggak tahu hidup orang gitu kan, kita nggak tahu niatan orang gitu, hati orang, jadi memang ya kalau udah dalam posisi itu, take it seriously, but ya itu kita harus tahu batasannya juga, sejauh apa nih kita bisa diginiin terus gitu kan, ibaratnya ya ibaratnya gini deh, kita kan jadi pacar atau pasangan ya nggak untuk dijadikan kayak semacam keset emosionalnya doang ya, bahwa apa-apa harus ditarutin, apa-apa harus nggak boleh ditinggalin gitu kan, ya kita nggak bisa seperti itulah dalam hubungan yang sehat. Nah ini yang harus kita pertimbangkan kembali banget sih, kalau itu muncul terus menerus ya. Beda konteksnya kalau misalnya dia itu orang yang depresif dan memang punya suicidal ideation, dan ya memang itu lagi dia lagi ngedrop gitu, bukan karena dia pingin mendapatkan sesuatu dari kita gitu. Itu jadi caregiving memang gitu kan, jadi memang beda konteks lagi dengan itu gitu. Nah ini yang harus agak dipisahin juga sih yuk, karena dari respons-respons yang aku dapat di Twitter kayaknya orang-orang juga masih agak kelabu nih antara pasangan yang memang depresif dan suicidal dan butuh bantuan mereka, sama pasangan yang mengancam untuk mendapatkan sesuatu dengan adanya ucapan terkait dengan bunuh diri. I see. Nah, kalau menurut Benny sendiri untuk ngeceknya atau untuk melihat sejauh mana ini ancaman atau bukan, itu gimana sih, Ben? Perhatikan konteksnya banget sih, apakah ini ada sebuah cara untuk mendapatkan sesuatu gitu. Kalau misalnya ya oke lah, mungkin dia nggak ngancem secara langsung, kamu kalau ninggalin saya nggak saya mending mati aja ya gitu. Oke lah, mending kayak gitu, tapi kok kayaknya tiap kali kita menunjukkan ketidaksetujuan kita, dia langsung ngedrop ya, dan bilang mau mati gitu. Itu kan juga jadi pertanyaan loh gitu. I see. Ataukah jangan-jangan itu adalah sebuah pertanda bahwa dia mungkin perlu menambah kapasitas terkait dengan menerima penolakan, karena memang beberapa jenis orang kan tidak bisa menerima penolakan ya gitu. Jadi ada yang memang sifatnya seperti langsung ke kita, atau beberapa orang yang mungkin agak lebih halus gitu, tapi karena tidak bisa menerima penolakan jadi pemikiran bunuh dirinya datang gitu. Ada yang memang karena memang dia kondisi sehari-hari tidak terkait dengan relasi kita, tidak terkait dengan karena kita tolak, tapi tiba-tiba moodnya drop gitu. Of course that will be a different thing. Itu aja udah tiga hal kan yang harus kita perhatikan kan. Nah ini yang harus kita benar-benar perhatikan betul sih, konteks dalam hubungannya itu seperti apa. Makanya nggak bisa tuh kalau orang kita dengar orang ini suicidal dalam satu hubungan, langsung kita bilang oh dia pasti abusive atau dia pasti manipulatif gitu. Nggak bisa sesederhana itu loh kalau kita nggak melihat layer-layernya ini gitu. Iya, nih ada yang nanya, Ben. Sebelum aku lanjut, Menarik boleh tanya, ada tanda-tandanya nggak sih orang yang memang kecenderungan suicidal dengan yang enggak? Apakah orang yang suicidal itu sering melakukan self-harm? Atau apakah orang yang self-harm itu pasti suicidal? Mungkin itu juga kali, Ben. Iya, kalau tadi ya, kalau terkait dengan di dalam konteks relasi ya, relasi romansa itu 3 hal itu yang perlu diperhatikan. Kalau memang
Masalahnya adalah, lagi-lagi saya emphasis, persepsi kita terbatas sebagai manusia. Kita nggak bisa menyimpulkan dia beneran mau suicidal atau enggak di depan mata kita. Selama itu ada omongan yang terkait dia pengen menarik nyawanya, mencabut nyawanya, kita harus anggap itu dengan serius. Selalu lebih baik untuk overestimate daripada underestimate resiko bunuh diri. I see. Iya, jadi ya ibaratnya gini deh, andaikan bener nih dia memang ngancem doang, quote unquote gitu ya, ngancem doang. Lebih bagus dia memang masuk ke dalam kondisi dia aman di rumah sakit kan, gitu loh ibaratnya. Karena kita menangani itu dengan serius, kita benar-benar bawa dia ke rumah sakit, misalnya. Daripada dianya ngancem depan muka kita, terus kita tantangin. Kita nggak tahu loh. Itu sebenarnya banyak, tapi nggak muncul di survei, tapi teman-temanku banyak yang kayak gitu. Biasanya kalau mereka dapat ancaman itu, ya udah mati aja lo, atau ya udah loncat nih, mau gue beliin baygon atau apa kayak gitu-gitu loh, Ben. Padahal itu sebenarnya sangat riskan ya. Itu underestimating, iya itu underestimating dan kamu gambling beneran. Karena kita nggak tahu beneran apakah dia beneran lagi terluka banget dalam hubungan relasi sehingga dia mengancam tidak mau kehilangan, ya kan? Bisa jadi loh dia beneran terluka banget, jadi memang dia pengen akhiri itu hidup. Dan itu yang beresiko gitu. Jadi yang ini yang harus diperhatikan banget sih. Jadi take it seriously, itu ada langkah paling tepat di awalnya gitu. Urusan dia nanti bakalan keterusan, bakal begitu, apakah dia manipulasi belakangan, itu bisa kita lihat belakangan. Kita bisa lihat konteksnya nanti. Nah itu yang perlu diperhatikan. Kalau dia suicidal, belum tentu dia self-harm juga. Karena makanya kita bilang ada non-suicidal self-injury ya, jadi di mana kondisinya dia bisa aja melukai diri, entah itu dengan benda tajam ataupun dipukul-pukul dirinya sendiri gitu ya, dengan metode apapun lah. Tapi justru untuk dia bisa melepaskan stresnya. Dan masalahnya memang ketika dia tidak terbiasa mengelola stresnya dengan cara yang lebih baik, dan stresnya terus-menerus datang, itu akhirnya jadi bisa boom sebagai resiko bunuh diri. Itu. I see. Oke. Nah, kalau aku sendiri, aku sempat baca-baca juga tentang isu ini gitu. Jadi di dalam salah satu artikel dari Women Crisis Center, tapi di Amerika gitu, di situ memang ditekankan juga Ben bahwa mereka memberikan sejumlah pertanyaan bantu lah bagaimana caranya kita mengidentifikasi apakah ini abusive relationship dengan suicidal tendencies atau enggak gitu. Beberapa pertanyaannya adalah perhatikan bagaimana dia dengan lingkungan sekitarnya. Kayak yang tadi dirimu bilang bahwa coba deh perhatiin apakah dia sebenarnya di luar misalnya kita mau tinggalin atau kita nggak turutin, itu dia ada kecenderungan itu juga nggak? Kemudian kalau misalnya ke orang lain dia kayak gitu juga nggak? Misalnya berkonflik sama orang lain terus moodnya jatuh, dia ada suicidalnya juga apa enggak? Itu juga bisa diperhatikan apakah dia memang punya tendensi itu apa enggak. Tapi aku setuju sama Benny bahwa mau dia punya tendensi itu atau enggak, penting untuk menanggapi serius apapun yang keluar dari si pengancam ini kalau dia bilang mau mengakhiri hidup. Dan di artikel itu juga disebutkan bahwa kalau misalnya pun dia suicidal dan abusive, dua-duanya perlu ditangani serius dengan cara yang berbeda, dengan secara terpisah kayak gitu. Dan kalau nggak salah, ini sebenarnya mau lanjut juga sih kalau misalnya kita berada dalam situasi seperti itu, baiknya seperti apa? Kalau nggak salah di Twitternya Benny itu ada yang merespon dia jadinya menghubungi orang tuanya si pengancam itu, si pasangannya. Kalau dari Benny sendiri, baiknya seperti apa sih kalau kita ada di situasi seperti itu? Ya, as always, masalah terkait dengan krisis bunuh diri nggak pernah bisa ditangani dengan sendirinya ya. Jadi menurutku itu salah satu langkah yang paling tepat untuk memastikan bahwa ada support system di sekitarnya dia dulu. Yang bisa kita titipkan bahwa kondisinya dalam hubungan kita seperti ini. Sehingga kalau kita mau pelan-pelan meninggalkan dia, itu ada support systemnya yang tahu kondisi ini dan gimana cara mendukungnya juga. Nah ini yang perlu dilakukan sih menurutku. Karena meninggalkan begitu aja
mungkin juga akan terlalu shocking buat beberapa orang ya. Dan ibaratnya ya itu beresiko lagi gitu kan, karena kita kan sama-sama pada nggak mau ngambil resikonya itu kan. Tadi yang kayak kamu bilang bahwa kita nggak mau ngambil perasaan tanggung jawabnya ini loh, ya itu tuh guilty-nya bakal berat banget gitu ke depannya kalau sampai kenapa-napa beneran. Nah itu yang perlu diamankan sih dari kita semua. Jadi mastiin dia punya support system. Dan beberapa orang lagi itu responnya adalah dia datengin si pengancam ini dan dia jadinya yang berusaha ngomong dan lain sebagainya gitu. Apakah itu sesuatu yang penting untuk dilakukan kalau misalnya lagi krisis begitu, terus kita sendiri yang harus datang, pasangannya sendiri yang harus datengin dia? Apakah harus seperti itu kan? Depends ya, karena ada pertama layer request-nya sendiri apa. Apakah memang terkait dengan kehadiran si orangnya gitu kan. Jangan-jangan kalau kita minta hadir si pasangannya terus itu giving in ke situ, malah mereinforce perilakunya misalnya. Ya kan? So, another depends lagi nih, another konteks yang kompleks lagi. Jadi, andai kan memang diperlukan banget untuk hadir di situ, berarti harus memastikan kehadiran kita sendiri sebagai orang yang diancam misalnya, itu sebagai sosok yang memang untuk di situ sebagai keamanannya gitu. Keamanan kita terjaga, keamanan dia juga terjaga. Karena lagi-lagi tadi ingat bahwa ada resiko bahwa ini mungkin aja resiko abusive relationship yang escalate ke agresi. Yes. Nah, itu yang harus diperhatikan betul tuh. Kalau memang ada tanda-tanda, misalnya abusive relationship kan warning signs-nya ada lagi tuh yang lain kan ya, terkait dengan eskalasi kekerasan. Nah, kalau ada tanda-tanda itu, ya itu hati-hati lagi, pastikan bahwa keamanan kamu di situ ada gitu. Kamu bisa memperhatikan aspek-aspek keamananmu sendiri. Dan kamu juga memperhatikan aspek-aspek keamanannya dia. Kalau memang kamu nggak ngerasa bahwa kamu bisa nge-handle, ya misalnya jago pencak silat atau apa gitu ya, untuk disarm gitu ya, untuk disarm senjatanya atau apapun gitu yang membuat dia dalam bahaya, ya mending jangan gitu. So, aku selalu menyarankan bahwa lebih baik dilakukan bersama-sama lagi jadi ada pihak-pihak lain yang memperhatikan juga, yang bisa membantu juga di saat krisis quote and quote itu ya, krisis ancaman itu terjadi, dan ya memastikan bahwa orang ini bisa dibawa ke rumah sakit atau ke tempat lain yang lebih aman lah gitu. Kalau memang nggak bisa masuk sampai ke rumah sakitnya. Ya cara membawanya pun juga harus memperhatikan banget sih, kayak orang dalam kondisi kayak gini. Jadi memang ya kita harus perhatikan bahwa kita masuk dengan mobilnya harus dia di dalam posisinya yang di tengah, dia nggak boleh dekat sama supir, dia nggak boleh dekat sama pintu gitu kan. Cara membawanya juga harus perhatikan dengan cara yang manusiawi, nggak boleh main kekang banting orang gitu loh ibaratnya. Dan benar-benar harus dikasih tahu bahwa kita lakukan ini karena keamanan kamu gitu, bukan karena masalah kita benci sama kamu, bukan karena kita nggak sayang sama kamu gitu, tapi kita khawatir nih sama keamanan kamu. Banyak hal yang harus diperhatikan banget sih Yu. Jadi memang ya ini yang setidaknya bisa mencegah di saat krisis itu gitu. But then again ya, yang harus di-emphasize banget adalah teman-teman perhatikan bahwa kendali perilakunya tetap ada sama dia dan bukan sama kita. Karena ini yang seringkali jadi ya itu perasaan guilty-nya dan bertanggung jawabnya ini yang jadi bikin kompleks kan. Antara kita jadi bikin giving in ke dia, kita nggak bisa jadi put boundaries-nya. Nah ini yang memang harus ya sadly to say ya memang harus kita pelan-pelan terima terima pahitnya gitu, bahwa kendalinya ada di dia bukan di kita. Jadi kalau aku boleh nyimpulin tadi dari yang udah kita bicarain, bahwa penting nih untuk sebagai misalnya pencegahannya teman-teman, kalau misalnya punya pasangan yang punya kecenderungan suicidal, atau misalnya dia sempatlah mungkin konflik terus dia ngomong hal-hal seperti itu, penting untuk pastiin bahwa kalian tidak terisolasi dalam hubungan gitu. Yes. Jadi masing-masing dari kalian punya support system masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya memang benar terjadi konflik kah atau apa, terus habis itu ada muncul krisis tersebut, kita tahu kita nggak mesti datang ke situ sendirian, karena itu juga mungkin menyangkut sama safety, keamanan diri, dan kita tahu kita bisa ngubungin siapa untuk mastiin dia aman,
kita pun aman. Apalagi kalau misalnya dia tipikal yang violent dan agresifnya itu emang udah direct aggression gitu ke kita. Gitu. Jadi Yes. support system untuk kedua belah pihak itu penting, makanya nggak boleh sampai terisolasi dalam relasi. Dan mungkin ini ya Ben ya, dari awal kita sudah mau terbuka untuk ngomongin masalah kesehatan mental di dalam relasi nih. Jadi Mhm, mhm. terbuka tentang kondisi itu. Pengalamanku sendiri, aku punya tendensi itu dan aku sudah terdiagnosis depresi gitu. Jadi waktu dulu waktu aku putus dari ya pokoknya dari salah satu relasi itu, aku sempat abis itu depresi, dan dia sempat mantanku, aku sempat ketemu dia lagi dan dia sempat bilang kalau dia merasa bersalah karena dia merasa aku depresi karena dia gitu. Dan aku jadinya bilang Mhm, sama dia, aku lupa aku bilang langsung atau aku bilang melalui surat gitu-gitu, aku bilang mhm, mhm. bahwa you don't have to feel guilty about it, karena Oke. masalah kesehatan mental itu tanggung jawab gue Iya. gitu. Mhm, Dan gue mhm, mhm. bakalan taking that responsibility to heal myself. Aku bilang kayak gitu, aku bakalan ambil responsibility itu gitu. Jadi nggak perlu ngerasa bersalah. But nggak semua orang dengan kecenderungan itu punya kesadaran untuk memberitahu itu ke pasangannya, kawan-kawan. Iya. Gitu. Mhm. Jadi memang penting nih kesehatan mental juga dibicarakan di dalam relasi, dan masing-masing mungkin yang satu butuh penguatan di boundaries, yang satu mungkin butuh penguatan misalnya accepting rejection, atau misalnya untuk kesehatan mental lainnya kayak gitu-gitu. Jadi jangan takut untuk hubungi profesional. Cuman memang bisa ya Ben, kalau misalnya ada yang kayak gitu kita bawa ke rumah sakit, lalu dia di rumah sakit, kan itu mungkin ya di Indonesia. Masih ada kemungkinan untuk itu sih. Sejauh ini memang kita bisa lakukan itu, tapi ya lagi-lagi nanti kita akan harus ada pertimbangan gimana cara ngebawanya dan segala macamnya yang memperlakukan mereka sebagai manusia ya, bukan sekedar kayak hanya misalnya karena dia kelihatan mengancam jadinya kita perlakukan dia kayak kriminal gitu. Ya nggak boleh gitu juga. Gitu nggak? Ya itu juga susah gitu. Kita harus benar-benar secara verbal, secara gestur kita benar-benar mengamankan. Memang mungkin akan kelihatan seperti mengekang, tapi itu beneran untuk keamanannya dia, gitu. Itu yang harus kita perhatikan betul sih. Kalau enggak, ya susah. Kita dengan kondisi kitanya juga mungkin udah drain ya dengan ancaman gitu kan. Kalau kitanya harus menghadapi itu terus-menerus dan dianya tidak memiliki kesadaran tentang oh saya harus pulih gitu kan. Yes. Saya harus punya ya bahwa cara saya ini sebenarnya merugikan orang lain juga ya itu agak sulit ya yuk gitu. Ya ini kan sebagai upaya kita untuk mendorong pemulihannya dia juga sebenarnya. Yes. Iya. Bagaimana supaya dia bisa lebih tahu jangan-jangan memang ada aspek-aspek lain dari masa lalu dan proses relasinya yang tidak sehat, kemelekatan yang tidak sehatnya, sehingga dia bisa address juga itu sebagai individu yang bertanggung jawab tentang hidupnya gitu, tidak melemparkan tanggung jawab hidupnya ke orang lain. Mhm. Iya. Kawan-kawan boleh loh kalau misalnya mau mau tanya lagi. Tapi sebelumnya ini Ben, karena kalau di US sendiri kan it was pretty easy gitu. Tinggal telepon, terus nanti orangnya akan dijemput oleh pihak lain dan dibawa langsung ke rumah sakit. Gue sendiri waktu Mm-mm. waktu hospitalized di sana, ketemu sama seseorang, terus habis itu aku tanya kenapa dibawa ke sini gitu, dan dia bilang, iya gue bilang ke mantan gue kalau gue mau bunuh diri, terus sama dia dipanggilin polisi. Gitu. Sorry gue ketawa karena dia juga emang kelihatan sebel banget gitu. Kayaknya dia emang emang Hmm. emang buat ngancem gitu. Sejauh itu, waktu itu dia bilang, oh, gue nggak niat-niat amat, cuma pengen nakut-nakutin doang. Dia bilang kayak gitu. Dan dia jadinya di lockdown gitu. Dan di Indonesia masih sulit untuk seperti itu. Makanya please make sure teman-teman punya support system dan dia juga punya support system. Dan kalau misalnya sudah terlihat signs-nya, udah ada tanda-tanda dia kepikiran bunuh diri atau ngomong pengen mengakhiri hidup gitu-gitu, mungkin diajakin ke profesional psychologist atau profesional kesehatan mental lain
itu bakalan jadi ide yang baik supaya bisa saling mendukung satu sama lain supaya bisa sama-sama pulih gitu. Eh, Yes. Sama yang ini Ben, sekarang kalau misalnya kita nih yang punya kecenderungan suicidal, seperti yang dirimu bilang, ada orang yang memang udah dari awal punya kecenderungan suicidal, entah dia depresi atau lainnya gitu. Dan kan ditinggalkan itu bukan sesuatu yang mudah ya Ben ya. Jadi harus gimana supaya itu nggak harming juga, tapi nggak harming pasangannya, nggak harming diri sendiri juga, padahal emang ada kecenderungan itu. Ya, pada akhirnya memang proses pemulihan dalam relasi itu nggak mudah ya ketika relasi apa sebenarnya nggak usah butuh kondisi tertentu pun relasi berakhir pun juga pastinya nggak mudah ya gitu. Iya. Nah, ya dalam kondisi ini berarti kita beneran harus cari support system kita di saat itu gitu. Jangan sampai kita akhirnya jadi keceplosan jadi begging kesannya kayak begging pasangan gitu ya, tapi malah jadi kayak ngancem gitu. Nah, itu yang harus perhatikan betul sih. Jangan sampai jadi lagi-lagi kan ada dua persepsi nih, yang merasa diancam dan yang terlihat mengancam gitu. Jangan sampai nanti kesannya malah kayak kita nyalahin dia atas kondisi suicidal kita gitu. Itu kan juga nggak nyaman ya orang digituin gitu loh. Nah, itu yang makanya kita harus langsung cari support system kita di saat relasi berakhir. Dan kalau memang ada pemikiran bahwa oke, itu salah dia segala macam gitu kan, itu masih tetap bukan justifikasi loh untuk melakukan ucapan quote and quote triggering itu gitu untuk rasa bersalah orang gitu. Ini harus kita tahu juga sih batasan kita gitu. Iya. Dan ya gimana pun juga itu ganggu gitu. Dan aku ingat kemarin juga waktu Benny live sama Kak Kiki, Kak Benny juga bilang bahwa saat seseorang sudah mulai ada ideation untuk mengakhiri hidup, itu biasanya bukan sesuatu yang ya udah sekarang tinggal diomongin aja gitu. Enggak seperti itu, tapi prosesnya sudah cukup lama, sudah menumpuk emosinya kayak gitu-gitu ya Ben ya. Ya itu makanya benar-benar harus tahu cara self care dan batasan kita sih sama relasi yang berakhir itu. Kalau enggak ya nanti jadi kayak miskom lagi, jadi kesannya kita yang ngancam gitu kan, padahal mungkin kita nggak ngancam tapi merasa bahwa oh kamu bertanggung jawab untuk ini gitu. It's a different thing, right? Gitu kan. Right. Ya, jadi ini yang seringkali di miskom itu loh. Jadi akhirnya nanti orang mikir lagi, oh ya udah deh kalau gitu saya balik lagi deh gitu. Terus akhirnya hubungannya makin hancur, makin parah lagi, suicidal lagi. So sekompleks itu gitu. Dari jenis perilaku bunuh dirinya yang apakah yang dia terlihat mengancam atau yang memang benar dia mengancam atau dia memang karena urusan di luar relasi gitu kan. Nah, itu yang harus kita benar-benar lihat sih ketika tapi yang pasti itu sih yuk mau kondisinya dia udah punya depresi atau suicidal, kalau baru putus hubungan itu bukan masa yang gampang, jadi ya udahlah cari support system dulu deh gitu yang paling penting. System. Dan kalau butuh bantuan profesional, please go for it, jangan ditunda-tunda ya. Please go for it, yes. Nah Ben, ini ada pertanyaan masuk. Kamu bisa baca nggak? Dia tanya bagaimana jika pasangan yang diancam tertrigger dan jadi ikut memiliki suicidal ideation. Nah ya ini persis kayak yang kamu tadi bilang bahwa keduanya jadinya harus menjalani proses pemulihan bareng-bareng. Kalau enggak, gini ya, kita tahu lah konteks romansa aja ya, itu tuh bukan konteksnya, ibaratnya tuh menantang loh sebenarnya, menantang kita untuk berkembang, iya benar gitu. Tapi ya nggak cuma enaknya aja gitu loh. Apalagi kalau kita sama-sama punya kondisi tertentu gitu. Nah ini yang harus benar-benar kita perhatikan banget jadinya dalam menjalani relasi ini. Self care kita gimana, terus boundaries kita kayak apa. Belum lagi nanti kalau ada salah satu jadi merasa bertanggung jawab sebagai caregiver gitu kan, harus sacrifice everything gitu. Nah ini harus benar-benar menurutku ini udah kasus yang mending ke profesional untuk couple terapi sih. Kalau memang sampai dua-duanya jadi ke trigger suicidal ideation gitu. Iya. Dan iya, masalah boundaries kan berkali-kali Benny sebutkan dan
memang penting banget kawan-kawan, nggak cuman masalah ini ya, nggak cuman di konteks ini, tapi yang namanya boundary saat kita berrelasi sama orang lain, apapun relasinya, itu penting banget buat dibangun boundaries yang sehat. Bagaimana kita tidak ingin dan ingin diperlakukan, bagaimana orang lain juga ingin dan tidak ingin diperlakukan, kita penting untuk tahu itu. Termasuk di dalam konteks relasi romansa seperti ini. Oke, supaya nggak saling mencederai. Tadi juga Benny bilang bahwa yang namanya kita dua orang masing-masing mungkin membawa lukanya masing-masing, punya kondisi masing-masing gitu. Jadi ada kalanya juga saling men-trigger walaupun nggak dalam konteks bunuh diri ini. Gitu ya Ben ya? Iya, banget. Dan masalahnya kan memang narasi romansa kita tuh kayaknya merging ya. Ketannya tuh merging, jadi boundariesnya nggak ada, tapi segala sesuatunya tuh bersatu gitu ibaratnya. Dan ya, I know bahwa mungkin ini terdengar konyol bagi beberapa orang, tapi ya kenyataannya di luar sana tuh kesannya kehidupan romansa yang ideal itu ya seperti itu gitu buat mereka, dan itu kan jadinya tidak sehat gitu. Agree. Romansi ya kalau kamu sampai merging dan kondisimu tidak terpulihkan ya berarti kamu nambah-nambahin beban kamu juga gitu loh. Agree. Kamu bersatu jadinya nambah gitu, tapi nggak pemulihan bersama. Wow, that's gonna be risky sih gitu. Jadi ingat kawan-kawan, yang namanya relasi itu tetap dua orang yang berbeda, nggak bisa benar-benar satu, plek satu. Tetap ada kita punya kondisi masing-masing, tanggung jawab masing-masing, ada yang menjadi tanggung jawab bersama. Pemulihan kesehatan mental itu tanggung jawab masing-masing. Yes. Gitu. Kalau masalah menciptakan relasi yang sehat itu kerjasama bersama, kerjasama bareng-bareng, kayak gitu. Salah satunya bagaimana kita bisa menciptakan relasi yang sehat, yaitu bangun relasi yang juga ada batasan di dalamnya. Gitu. Gitu ya Ben ya? Yes, exactly. Teman-teman ada pertanyaan lagi, kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi kayaknya. Gitu. Kalau misalnya belum ada, sambil nunggu pertanyaan yang lain, boleh. Ini Ben, apa kayak penanganan, tadi beberapa kali dirimu sebut penanganan serius gitu. Nah, penanganan serius itu sebenarnya seperti apa sih? Kalau lagi diancam ya, ya kita bisa bilang misalnya, oke, saya melukai kamu. Oke, saya paham kamu lagi terluka. Tapi boleh nggak tolong kamu amanin diri kamu dulu, nanti kita bicarain ini. Oh, that's nice. Ya, itu asertif, tapi empatik kan tetap. Ya. Jadi, memastikan dia aman dulu, dan kitanya tetap nggak giving in langsung ke permintaannya dia. Jadi kita pengen bicaranya nanti gitu. Nanti baru kita bicarain pas dia udah tenang gitu. Ada beberapa orang yang pushy banget loh. Udah digituin masih ngancem gitu kan. Nah ya di saat itulah baru kita minta bantuan professional help. Barulah kita bisa pertimbangkan misalnya langkah-langkah untuk membawa ke rumah sakitnya seperti apa, atau langkah-langkah membawa dia ke tempat yang aman seperti apa. Nah ini yang perlu teman-teman sadari juga sih ya, kalau misalnya teman-teman udah berada dalam abusive relationship, atau teman-teman tahu bahwa sebelumnya pasangan punya resiko bunuh diri atau riwayat bunuh diri, I think it is a good idea to consult a mental health professional in a hospital. Jadi sangat spesifik. Jadi ketika jadinya kalau teman-teman ada kejadian apa-apa, teman-teman bisa langsung kontak profesional mental health professional itu di fasilitas rumah sakitnya, dan teman-teman bisa langsung tektok apa ini yang saya harus lakukan gitu. I see. Ya, either itu karena dia memang bukan karena masalah relasinya, ataupun karena memang masalah relasinya dia mengancam supaya tidak ditinggalkan atau mengikuti apa yang dia mau gitu. Jadinya disitulah professional help punya peran gitu. Karena mau nggak mau, ya kan kita harus, ya bahwa kita menerima kondisi orang apa adanya benar, tapi kan itu adalah salah satu kebutuhan juga gitu. Untuk tahu bagaimana bisa bekerja sama melampaui masa-masa sulit dan krisis, ya itu kan salah satunya gitu caranya, dengan ngontak si professional help itu. Kalau misalnya si pasangannya
mau ikutan juga lebih bagus lagi dong gitu kan. Tapi kalau nggak mau ya udah kamu pergi sendiri aja, kamu konsul aja. Pasangan saya pernah begini gini gini gitu. Apa yang harus saya lakukan ya gitu sebagai pasangan, atau misalnya nanti begitu ada kejadian jadinya teman-teman boleh kayak misalnya ancang-ancang ya kalau misalnya ada kejadian ini karena tanda-tanda abusive relationship-nya mulai muncul nih, kayaknya saya mulai diisolasi, kayaknya saya mulai direndahkan, terus mulai di gaslight gitu, diinvalidasi perasaan saya gitu. Boleh banget untuk konsul kayak gitu kan. Jadi ya itu teman-teman juga dalam proses pemulihan nggak sih kalau kita bisa langsung kontak itu. Iya. Dan aku suka banget sama ide yang dikasih sama Benny, yang aku bahas yang kedua dulu mengenai ya udah sometimes ada beberapa orang yang bilang kan bukan gue yang butuh ke profesional mental health, kan dia yang suicidal, harusnya dia dong yang kesana. Bener, bener, tapi kalau orang yang nggak mau kan nggak bisa dipaksain juga. Jadi Yes. yang memang bisa, yang memang punya kesadaran untuk concern dengan kesehatan mental, ya udah duluan aja, nggak apa-apa gitu. Dan seperti yang Benny bilang bahwa profesional kesehatan mental itu nggak cuma ngurusin kawan-kawan yang punya kecenderungan bunuh diri, orang-orang yang sudah terdiagnosis, gitu-gitu enggak. Itu buat semuanya. Banyak hal yang bisa dibantu oleh teman-teman kesehatan profesional kesehatan mental. Salah satunya tadi ningkatin personal boundaries, menguatkan personal boundaries, termasuk membantu kita mempunyai alur pikir yang lebih sistematis, yang lebih baik. Kayak misalnya, bener nggak sih ini tanggung jawab kita, bener nggak sih yang ini tanggung jawab bersama, bener nggak sih yang ini mungkin tanggung jawab dia pribadi. Itu juga bisa dibantu dengan mental health profesional, karena untuk kata-kata kayak aku kayak gini kan gara-gara kamu, aku kalau kamu kayak gini akan aku bakalan begini, itu tuh akan mudah membuat kita bingung, ini sebenarnya beneran tanggung jawab saya apa bukan, kayak gitu. Dan itu untuk memisahkan itu semua itu bisa dibantu oleh profesional kesehatan mental. Dan seperti tadi, saat kita panik banget, kadang kita nggak bisa benar-benar misalnya mempertimbangkan safety kita untuk apa yang harus kita lakuin dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita punya kontak darurat misalnya ke profesional kesehatan mental, itu bakal ngebantu kita misalnya untuk lebih tenang dulu, karena kalau misalnya kita emosinya sangat intens, kognitif kita pasti akan lebih rendah kemampuannya. Makanya pertimbangan kita juga jadi enggak sebaik kalau kita dalam kondisi yang lebih stabil. Makanya itu juga bisa dibantu oleh profesional yang kita punya kontaknya. Nah, kemudian aku suka sama ide juga bahwa ditunda untuk membicarakan masalahnya. Gitu. Itu menurutku ide yang bagus banget, Ben, karena saat misalnya kita udah panik banget, terus orangnya juga lagi dalam masa krisis, sometimes beberapa pengalamanku menangani teman-teman yang suicidal, mereka jadi harus dibantu untuk fokus pada keamanannya dulu. Kita omongin masalah yang kamu rasa membuat kamu merasa demikian, membuat kamu suicidal, itu nanti dulu ya. Kita yang penting fokus pada keamanan kamu dulu saat ini. Kalau misalnya panik sulit gitu. Jadi ya itu support system penting, tapi kalau misalnya memungkinkan, coba bantu untuk fokus sama keamanannya dulu. Masalah membicarakan lalali-lalilinya itu ditunda sampai dua-duanya lebih tenang. Karena kalau misalnya enggak, nanti justru bisa jadi destruktif buat dua-duanya. Gitu. Ini ada tambahan dari Juanda, perlu penyadaran masyarakat bahwa konsultasi ke profesional kesehatan mental bukan hanya untuk orang dengan gangguan mental. Setuju banget. That's what we are doing actually. Ya kan, itu yang perlu kita biasakan lah, kita normalkan di masyarakat kita memang. Iya, benar-benar. Karena waktu aku di US, waktu bilang bahwa gue ke psikoterapis gitu-gitu, orang bilangnya siapa sih yang nggak kesana gitu. Kalau di sini, pas gue bilang, aduh gue ada jadwal psikoterapis, terus orang, hah, kamu ngapain? Kenapa? Kayak gitu. Ya. Ya, memang. Jadi setuju banget Janda, thank you. Perlu dinormalisasi bahwa going to professional psychotherapist, professional psychologist itu penting dan itu buat semua orang.
Makasih banyak kawan-kawan yang udah ikutan. Tadi juga udah ada yang nanya beberapa. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi. Mungkin Benny ada yang mau disampaikan lagi atau tambahan atau apa tentang topik ini? Kayaknya udah cukup sih untuk semua kondisinya ya. Meskipun memang bakalan panjang ya kalau kita mau ngomong case by case, pastinya akan ada ya tadi layer-layer yang mungkin belum kita bahas. So, sorry banget kalau memang ya terbatas waktunya dan terbatas durasi dan terbatas kata-kata saya atau bahasa saya juga untuk membahas ini. Dan ya itu sih yang penting buat kita, jangan langsung buru-buru nge-stigma orang ini caper pasti atau gimana gitu. Atau ya kita tahu bahwa hurt people hurt others lah gitu. Orang yang terluka bisa melukai orang lain juga. Nggak ada orang yang kondisi hidupnya baik-baik aja terus dia mau mengancam supaya nggak ditinggalkan atau minta diturutin aja gitu permintaannya dalam hubungan relasi. Ini yang perlu kita sadari sih. Jadi ya dengan prinsip seperti itu akhirnya kita juga bisa melihat ya tadi yang dua persepsi ini tentang si orang yang diancam dan orang yang mengancam ini. Jadi kita bisa lebih komprehensif ngelihatnya. Jangan-jangan memang dia bukan ngancam tapi cuma melihat bahwa oh itu salahnya peranan salahnya dia gitu, tapi nggak bermaksud untuk mengancam gitu. Atau bisa jadi ya memang dia lagi mengancam supaya nggak ditinggalkan, atau bisa jadi ya itu bukan sebenarnya ancaman, tapi memang kondisinya dia lagi relapse aja gitu. Kebetulan kejadiannya dalam hubungan, tapi bukan karena faktor hubungannya. Nah itu kan yang banyak hal sekali yang perlu kita cek gitu. Ini yang perlu kita hati-hati supaya juga kita tahu caranya naruh batasannya, tapi juga tidak menstigma gitu. Karena seringkali kita berpikir bahwa ya karena ini hal yang harus kita taruh batasannya, maka kita langsung stigma, langsung judgmental aja. Itu yang menurutku juga bahaya sih. Jadi nggak ngebantu lebih lanjut juga untuk ngebahas isu-isu ini. Dan as always, ya itu terkait dengan konteks romansanya sendiri sih, yuk, yang dengan harus ngelatakin boundariesnya yang jelas. Kalau memang udah sadar saling bawa luka, please consult profesional supaya nggak luka apapun lah ya, supaya nggak makin membara gitu dalam hubungannya gitu ibaratnya. Itu yang bisa kita mungkin itu yang bisa aku tambahin sih sekalian wrap up lah untuk sesi kali ini. Iya, makasih banget Benny udah disimpulkan dengan sangat lengkap. Mungkin aku nambahinnya adalah ingat teman-teman penting buat tadi setting boundaries bareng-bareng dalam satu relasi, bukan berarti semuanya harus satu gitu, enggak juga. Kita punya batasan tersendiri karena kita juga punya luka-luka kita sendiri, makanya boundaries itu penting. Kemudian jangan mengisolasi diri dalam relasi yang kalian punya atau kita punya. Penting untuk tetap punya support system karena itu juga yang akan membantu saat misalnya kondisi kritisnya datang. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu pertimbangkan safety. Baik safety nggak cuma dari dia yang punya kecenderungan itu, tapi juga safety diri sendiri, keamanan diri sendiri. Kalau misalnya kita memang berniat membantu, itu baik, tapi jangan sampai mengorbankan diri sendiri, kayak gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak Benny. Terima kasih sangat terima kasih sudah menyempatkan waktunya buat ngomong di sini. Aku yakin teman-teman di sini banyak sekali dapat insight dan banyak sekali terbantu dengan pembicaraan kita. Aku pun merasa dapat insight nanti kalau misalnya ada kondisi seperti ini apa yang mesti dilakukan. Kayak gitu-gitu, gimana cara menganalisisnya misalnya, bagaimana cara menempatkan konteks ini, konteks itu, kayak gitu, memperhatikan persepsi masing-masing gitu-gitu. Jadi, thank you so much untuk semua pembelajarannya. Teman-teman, terima kasih banyak sudah ikutan di sini, sudah mengajukan pertanyaan juga. Mudah-mudahan memang benar bermanfaat. Ini bakalan disimpan tentunya. Oke. Thank you Benny. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye you. Take care ya. Kamu pun. You're so precious. Really. Yeah, thank you. You too. You're so worthy of everything nice. Thank you. Bye-bye. Bye.